Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Quinta Mabusnil. Saya Mufita Linja Krasandi. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Perbandingan Nilai NDVI untuk mengetahui perbedaan perkembangan Urban Sidoarjo dan Gresik sebagai kota satelit Surabaya. Saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya. Surabaya itu adalah kota yang besar yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan daerah di sekitarnya, terutama Gresik dan Sidoarjo. Kedua wilayah ini itu berfungsi sebagai kota satelit Surabaya. Namun, perkembangan mereka dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografi, dan infrastruktur yang berbeda. Untuk memahami dinamika tersebut, kami menggunakan Normalized Difference Build-up Index atau NDBI, yang mana itu adalah sebuah metode untuk menganalisis perkembangan urban berdasarkan citra satelit. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana nilai NDVI Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Yang kedua, bagaimana perbandingan perkembangan kawasan Sidoarjo dan Gresik berdasarkan nilai NDVI. Studi pustaka. Di sini kita ada 3 poin ya. Yang pertama, kawasan urban dan ciri-cirinya. Kawasan urban adalah daerah perkotaan dengan lingkungan kompleks dicirikan fitur berbeda yang mempengaruhi struktur, fungsi, dan kualitas hidup penghuninya. Yang kedua itu adalah teori pertumbuhan kota, yang mana teori ini itu mencakup berbagai model dan kerangka yang menjelaskan dinamika pembangunan kota. Aspek utamanya itu ada struktur spasial, dimensi fraktal, dan sifat statistik yang muncul. Yang ketiga adalah Normalized Difference Build-up Index atau NDVI. Nah, NDVI sendiri adalah penginderaan jauh yang digunakan untuk mengukur area yang dibangun dengan menganalisis citra satelit. Metodologi penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data penginderaan jauh. Kami memanfaatkan citra satelit Landsat 8 OLI khususnya band 5 NIR dan band 6 SWIR untuk menghitung nilai NDVI. Nilai ini akan diklasifikasikan untuk melihat kerapatan pemukiman di kedua wilayah. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Di zoom dong. Nah, yang pertama kita masuk ke tahap data collecting. Collecting. Nah, ini mulai dari peta Landsat 8 OLI. Itu kita unduh datanya melalui Eros USGS. Nah, habis kita unduh itu kita create new shape layer. Terus kita clipping by layer mask. Terus kita itu masuk ke tahap pembuatan NDVI itu menggunakan raster kalkulator, characterizing dan classifying sama raster statistik. Nah, baru kita layering untuk yang bagian terakhir. Ya. Kemudian penelitian ini itu menggunakan data penginderaan jauh yang diambil dari website yang telah kami tujukan di PPT-nya. Yang mana data yang diperlukan itu adalah data Landsat 8 OLI dalam bentuk band 5 near infrared dan band 6 SWIR yang dilakukan dengan observasi tidak langsung melalui software sistem informasi geografis atau SIG. 4. Metode analisis data. Nah, metode ini yang pertama adalah melakukan cropping citra Landsat 8 OLI band 5 NIR dan band 6 SWIR dengan vektor yang dijadikan overlays adalah vektor Sidoarjo dan Gresik. Yang kedua, mengolah data NDVI dapat dirumuskan sebagai berikut. NDVI sama dengan SWIR min per SWIR plus NIR. Keterangan NDVI itu Normalized Difference Build-up Index, NIR itu kanal mid infrared dan 5, dan SWIR adalah kanal short infrared 1 dan 6.
Nah, kemudian kategorisasi NDBI suatu wilayah itu mengacu pada nilai berikut ini. Yang mana nilai NDBI jika itu tuh di bawah 0, maka itu tuh artinya itu klasifikasi kerapatannya itu non pemukiman. Jika nilainya itu dari 0 sampai 0,1, itu artinya pemukimannya jarang. Jika 0,1 sampai 0,2, itu pemukiman rapat, dan 0,2 sampai 0,3 itu pemukimannya sangat rapat. Kemudian yang keempat itu ada melakukan reklasifikasi nilai. Yang kelima itu melakukan ekstraksi simbologi NDBI untuk memberikan visualisasi data penginderaan jauh dalam Truecaller. Ini adalah hasil penelitian yang akan kami sampaikan dalam bentuk peta. Yang pertama ini adalah peta klasifikasi NDBI Kabupaten Gresik di tahun 2023. Yang kedua ini peta reklasifikasi NDBI Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023. Kemudian yang ada peta jalur transportasi utama Surabaya, Sidoarjo, Gresik pada tahun 2023. Dan yang terakhir ini ada raster statistik dari Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, yang mana ini menunjukkan bahwa NDBI Kabupaten Gresik itu lebih besar 0,07 dibandingkan NDBI dari Kabupaten Sidoarjo. Nah, dari hasil penelitian yang telah kita lihatkan tadi, kami menemukan bahwa jalur transportasi yang menghubungkan Surabaya ke Sidoarjo lebih banyak daripada Gresik. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan Infrastruktur di kedua wilayah. Selain itu, perhitungan nilai NDBI menunjukkan bahwa Gresik memiliki rata-rata NDBI yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Sidoarjo. Ini mencerminkan bahwa Gresik mengalami perkembangan urban yang lebih pesat, terutama karena aktivitas industri yang lebih dinamis di wilayah tersebut. Kesimpulan dari semuanya adalah, secara umum, meskipun Gresik ini menunjukkan perkembangan urban yang lebih cepat dibandingkan Sidoarjo, perbedaan nilai NDBI antara keduanya tidak signifikan. Penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan kondisi hidrologis dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami perkembangan urban di wilayah Gresik dan Sidoarjo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.